Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Pertama dan pertama, tiada kata yang indah untuk diucap selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang, yang dengan rahman dan rahimnya kita dapat bermuajahah tanpa ada aral suatu apa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa rahmat bagi seluruh sekalian alam. Semoga syafaatnya dapat pula kita raih di kelak akhir zaman. Amin. Hadirin yang kami hormati, mempunyai harga diri adalah salah satu syarat mutlak untuk menjadi sebuah bangsa yang besar dan bermartabat. Dan martabat bangsa dapat dibentuk mulai dari lingkungan masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Sebagai umat muslim yang beriman, kita diperintahkan Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya dengan menyebut asma Allah, penuh kasih, penuh sayang. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga dari dahsyatnya api neraka. Manusia dan batu yang disulut menjadi bahan bakarnya. Para malaikat penjaganya tak punya hati lagi kasar. Mereka tangan panjang Allah yang tak pernah berpaling dari semua titahnya, selalu mengiyakan, melaksanakan perintah
mengaku beriman saja tidaklah cukup. Iman harus diikuti dengan menjaga diri kita dan keluarga dari perbuatan-perbuatan yang akan membawa kita kepada siksa api neraka. Salah satu contoh perbuatan yang akan membawa kita kepada siksa api neraka adalah pergaulan bebas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pergaulan bebas di kalangan remaja benar-benar menjadi keprihatinan para orang tua, para guru, masyarakat dan bangsa kita Indonesia pada umumnya. Karena pergaulan bebas menimbulkan ekses negatif yang luar biasa. Perzinahan, perselingkuhan dan penyalahgunaan narkoba adalah dampak yang sudah nyata terjadi. Degradasi moral kini benar-benar telah melanda bangsa kita. Hadirin sekalian rahimakumullah. Pertama adalah zina. Profesor Dr. Dadang Hawari mengatakan bahwa 3,5 juta lebih para pemuda kita terlibat dalam pergaulan bebas dan perzinahan. Kita perhatikan, tidak sedikit anak-anak muda kita yang terbius dalam budaya pacaran, free love, free sex, dan juga kumpul kebo. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang hamil di luar nikah. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang melakukan praktek aborsi. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu yang tega membunuh anaknya sendiri, mengubur hidup-hidup. Naudzubillah min dzalik. Sungguh sangat memprihatinkan. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisha Perhatikanlah betapa halusnya Allah melarang kita. Dia tidak mengatakan jangan kamu berzina, tidak, tapi dia hanya mengatakan janganlah kamu mendekati zina. Itu saja. Di sini dapat kita pahami bahwa mendekati saja dilarang, apalagi melakukan perzinahan. Hadirin sekalian rahimakumullah. Dampak yang kedua yang dikarenakan pergaulan bebas adalah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kini di tengah-tengah masyarakat kita, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya atau yang sering kita sebut dengan istilah nafsa merupakan salah satu dekadensi moral yang saat ini sedang mewabah dan mengejala di kalangan generasi muda. Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Granat melaporkan bahwa beberapa tahun yang lalu Indonesia merupakan distribution zone atau daerah penyebaran nafsu. Namun sekarang Indonesia telah berubah menjadi production zone atau daerah pembuat nafsu. Sehingga 3,8 juta lebih para penduduk Indonesia terjerumus dalam penyalahgunaan nafsu. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, 80%-nya itu adalah generasi muda. Naudzubillah min dzalik. Kita perhatikan, tidak sedikit anak-anak muda kita yang terbius dalam budaya mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy, vodka, Manson, champagne, KTI dan juga bir. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang telan BK, nipam, cimen, heroin, kokain, labda, triple X dan juga sabu-sabu. Naudzubillah min dzalik. Padahal sebenarnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir
rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh menelan sesuatu yang memabukkan, pun pula berjudi, pun pula mengagungkan berhala, pun pula mengundi nasib dengan anak panah adalah kebencian. Perbuatan syaitan, enyahlah darinya agar keberuntungan dapat kalian raih. Hadirin yang kami hormati, pada dasarnya khamar merupakan sesuatu yang memabukkan. Menurut Ali As-Sobri dalam tafsirnya menjelaskan bahwa khamar adalah kotor, najis, dan dapat merusak akal. Oleh karena itu, para ahli kesehatan bersepakat bahwa khamar baik dalam bentuk pil, serbuk, ataupun minuman merupakan psikoterapik substance, mengandung zat-zat yang dapat merusak fungsi akal dan juga dapat membunuh peredaran darah. Dampaknya yang kita saksikan bersama, pemuda pecandu nafsa yang tadinya sehat, kuat, menjadi kurus kerempeng, yang tadinya cerdas bisa menjadi seperti orang gila, bahkan gila beneran. Sehingga pemuda pecandu nafsa itu bukan menjadi pemuda penopang dan pelopor pembangunan, tetapi malah jadi sampah pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perzinaan dan penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit masyarakat yang saat ini sedang mewabah dan mengejala di kalangan generasi muda yang disebabkan karena pergaulan bebas. Oleh karena itu, agar pergaulan bebas tidak terus merajalela, hendaknya kita bentengi dengan agama. Dengan iman yang kuat, tentu kita bisa mengendalikan diri. Dan apabila keadaan sudah sangat mendesak dan takut terjerumus ke dalam perzinaan, maka sebaiknya segera menikah, karena menikah dini lebih baik daripada terjerumus ke dalam perzinaan. Atau dengan kata lain, menikah dini lebih baik daripada berzina dini. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kesiapan fisik, mental, dan ekonomi harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Karena menikah dituntut untuk bisa mencukupi keluarga, khususnya suami sebagai kepala keluarga. Dan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba, di sini peran orang tua sangatlah dibutuhkan. Orang tua berkewajiban yang pertama, menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada para putra dan putrinya. Kemudian yang kedua, orang tua harus mampu menciptakan suasana keluarga yang harmonis, dinamis, dan penuh dengan kasih sayang. No happiness without bliss, no bliss without bless, and no bless without obeying Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian yang